soal mereka semangat belajar, weekend pun mereka gas gitu loh belajar. Wow. Hai all, welcome to Z Story. Kenalin aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua selama 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Kali ini aku punya guest star yang super duper cantik banget sesuai dengan namanya, yang lagi menjalankan studinya juga di luar negeri. Dan kalau kalian mau tahu journey-nya seperti apa, don't forget to like, comment, and subscribe, and please welcome Kak Priti. Halo Kak Priti, apa kabar? Puji Tuhan baik, apa kabar Kak? Puji Tuhan baik juga Kak Priti. Oke, mungkin teman-teman Ders kan belum pada kenal kan Kak Priti kayak gimana nih orangnya atau lagi studi di mana gitu kan. Boleh dong ceritain secara singkat aja Kak Priti, background Kak Priti seperti apa? Oke, hey everyone, aku Pritin Fit Claudia Menrova, biasa dipanggil Piti. Aku berasal dari Nias, Sumatera Utara. Saat ini aku sedang menjalani program bahasa Serbia sampai Juni ini dan akan intake fakulti pada saat Oktober nanti di University of Belgrade, Serbia. Wow, berarti jauh ya guys, Serbia ya Kak. Nah, yang aku ulik-ulik juga Kak Priti ini sebelumnya itu adalah anak SMK di Indonesia berarti ya Kak. Itu jurusannya pertanian. Benar sekali. Nah, aku mau tahu dong Kak, gimana sih termotivasi untuk pergi ke luar negeri? Karena kan background kita nih sebenarnya SMK nih. Mungkin kan banyak orang pasti mikir, aduh anak SMK kayaknya nggak mungkin deh, atau kayak gitu-gitulah, banyak banget hopelessnya, atau udah mikir yang jelek-jeleknya. Awalnya Kak Priti sendiri mau ke luar negeri tuh karena apa? Karena ketertarikan dan rasa ingin tahu sih Kak. Nah kan dari jurusan pertanian tadi akhirnya lintas jurusan atau pindah jurusannya lumayan jauh ya Kak? Benar sekali. Itu apa jurusan hubungan internasional gitu ya kalau di sana? Iya benar sekali Kak, International Relations. Oke, nah itu tuh boleh nggak sih Kak ceritain gimana feel-nya ketika abis dari pertanian langsung ke kayak itu kan FISIP ya, kalau di Indonesia kan hubungan internasional tuh maksudnya FISIP. Itu kan lumayan nggak sejalan lah gitu. Itu gimana tuh? Ceritain boleh nggak sih secara singkat aja? Itu kan di-mention nih latarku SMK. Yes. Ya, aku percaya bahwa yang membatasi kita itu bukan label SMA atau SMK, tapi mindset kita sendiri. Aku Oke. dari SMK, tapi aku sadar aku juga punya kapasitas buat belajar hal lain, asal aku tuh punya kemampuan dan akses. Oke. Jadi motivasi terbesarku itu datang dari mimpi dan rasa ingin tahu gimana sih dunia luar itu, belajar budaya baru dan membuktikan bahwa aku tuh bisa meskipun latar belakangku tuh dari yang biasa-biasa aja. Selain itu aku Oke. juga pengen contoh buat adik-adik dan teman-teman yang mungkin merasa nggak cukup layak buat mimpi besar karena latar belakang yang kayak aku dari daerah kecil, aku SMA ini SMK aku nggak bisa, aku mau mematahkan itu. Oke. Nah, akhirnya kan pindah ke Serbia tadi akhirnya mendapat beasiswa kan ya Kak? Iya benar Kak. Boleh nggak sih Kak di-spill beasiswanya apa, terus apakah jangkauannya cukup luas bagi orang-orang di Indonesia atau seperti apa? Beasiswa ini beasiswa World in Serbia Scholarship atau lebih dikenal dengan WIS, beasiswa WIS. Ini tuh beasiswa yang tidak terlalu dikenal sama orang Indo atau hunters di Indo Oke. karena ini uh, beasiswanya jarang tersorot dan kuotanya Oh, juga sedikit dan belum oke. tentu ada per tahun. Oke, jadi per tahun pun belum tentu ada, jadi kita emang harus rajin-rajin searching aja gitu ya Kak? Ya, rajin-rajin searching dan memang sudah persiapkan dokumen-dokumen dari jauh-jauh hari, maksudnya dokumen yang umum gitu digunakan Oke. untuk beasiswa. Oke. Nah, untuk dokumen-dokumen sendiri kan berarti masuknya ke persyaratan. Persyaratannya apa sih yang menurut Kak Priti sendiri rada susah? Atau apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan untuk apply beasiswa ini? Oke, untuk apply beasiswa World in Serbia Scholarship ini sebenarnya tidak mudah, guys. Jadi Oke. itu kan persyaratannya ini beda-beda. Jadi tidak ada ketentuan setiap tahun persyaratannya. Dua atau 3 tahun lalu ada interview dan di tahun aku nggak ada interview. Oke. Tapi mereka itu lebih melihat dari motivation letter, habis itu CV kita. Jadi akademi itu bukan standar mereka. Nah kan tadi Kak Priti sendiri ini dari SMK dan pasti melakukan transisi yang lumayan
apa ya, dibilang nggak mudah juga kan Kak, apalagi langsung kuliah ke internasional gitu. Apa transisi yang menurut Kak Priti sendiri atau tantangan terbesar Kak Priti sendiri saat mengalami transisi itu? Eh, Tantangan terbesar ya pasti dari sisi akademik dan bahasa. Aku dari Oke. SMK Pertanian yang mayoritasnya belajar praktek dan teknis, terus Hmm. tiba-tiba masuk ke jurusan hubungan internasional yang isinya teori politik, Yes. diplomasi, sistem global. Itu lompatan yang menurutku, wah, itu besar banget. Jadi Oke. selain itu bahasa juga jadi tantangan utama buat aku karena aku scholarship, bahasa Hmm. pengantar yang aku gunakan di perkuliahan itu otomatis bahasa Serbia dan kehidupan sehari-hari bahasa Oh, Inggris di Serbia. Jadi oke. ya aku harus ekstra banget buat Hmm. ngerti materi kuliah sambil belajar adaptasi sama lingkungan. Tapi aku nggak mau jadikan alasan itu buat aku mundur. Aku mulai belajar dari Oke. pelan-pelan gitu, pelan-pelan aja, sering baca, banyak nanya dan berusaha aktif meskipun kayak banyak salah. Aku Hmm. juga ngerasa nggak bisa terlalu mengandalkan pengalaman akademis sebelumnya. Jadi aku tuh kayak nge-start semuanya dari nol, tapi ya udah nikmatin prosesnya. Justru dari situ aku bisa tumbuh dan lebih percaya diri. Oke. Nah, pertama kali saat ada pengumuman nih, akhirnya keterima ke universitas tersebut, perasaannya gimana? Campur aduk, seneng atau ada khawatirnya sedikit karena harus jauh dari orang tua mungkin, harus mulai beradaptasi lagi atau gimana tuh Kak perasaannya? Waktu itu rasanya, waduh, campur aduk banget ya Oke. teman-teman. Antara seneng banget, shock, gak percaya. Aku kayak Hmm. berulang kali baca pengumumannya di story Instagram PPI Serbia, dan aku Oke. juga baca itu berulang kali, Mas Tem itu benar gak ya? Salah, salah kali nama aku gitu. Iya. Aku kayak, gue beneran keterima nih. Karena sebelumnya aku nggak pernah ngebayangin bisa kuliah di Ya. luar negeri. Apalagi dengan latar belakangku dari daerah kecil dan dari SMK, aku sempat diam dan mikir kayak, oh my goodness, this is a big opportunity dan aku nggak boleh sia-siain. Tapi jujur setelah lewat, saking senengnya pas lewat, langsung muncul juga rasa takut, kayak takut gagal dan gak bisa adaptasi, takut sendirian. Tapi pada akhirnya sampai di sini aku sadar, ketakutan itu wajar dan justru jadi pengingat bahwa aku sedang naik level dalam hidupku. Yes, oke. Nah kan tadi maksudnya kan Serbia sendiri berbeda budayanya, makanannya, kulturnya dengan Indonesia kan. Ada nggak sih kultur shock tersendiri buat Kapriti pas nyampe di sana? Salah satu hal yang paling mengejutkan aku tuh cara berinteraksi sih dan cara mereka berpikir. Oh, oke. Orang-orang Serbia itu bak-belakan. Kalau mereka Oh, ya oke. suka, kalau nggak suka ya ya udah enggak gitu. To the point Kayak ya. Hmm. karena kayak nggak terbiasa, apalagi dengan Iya. budaya Indonesia yang bisa dibilang halus, lebih halus dan jaga perasaan. Tapi ya aku lama-lama aku belajar untuk gak baper dan mulai belajar lebih jujur juga karena Oke. aku yang masih kelas bahasa dan lingkungan belajarku anaknya anaknya isinya anak-anak internasional dari Yes. berbagai negara. Aku juga jadi tahu betapa ambisiusnya mereka. Itu juga culture shock Oke. aku dari beberapa negara bukannya di Serbia aja. Dari situ aku Hmm. tuh belajar banget gitu, belajar banyak dari mereka soal mereka semangat belajar, weekend pun mereka gas gitu loh belajar. Wow, Tuh oke. mereka bersikap dan sikap saling support. Aku nggak mau ketinggalan dong, nah itu makin Iya, mendorong ya. aku buat berkembang. Oke. Nah kan tadi SMK sendiri di Indonesia akhirnya memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Ada nggak sih sistem pendidikan atau tata cara pendidikannya yang kayak 180 derajat berubah nih? Atau kayak gimana caranya dosen di sana untuk menerangkan? Apakah berbeda dengan guru di sini menerangkan? Itu ada nggak Kak poin-poin plusnya perbedaan sistem pendidikannya? Pembelajaran di sini tuh lebih menggunakan pendekatan yang mengharuskan kita untuk aktif berkomunikasi. Selain itu juga budaya Serbia ini lebih cenderung lebih santai dalam hal belajar, dalam hal interaksi. Oke. Dosen tuh lebih terbuka diskusi dan memperbolehkan kita tuh untuk mengeksplorasi berbagai perspektif gitu yang berbeda dari cara belajar Indonesia yang lebih formal kalau dibilang ya lebih formal dan terarah. Tapi aku Oke. gak bisa berikan perbedaan yang signifikan sekali tentang perkuliahan sistem pendidikannya di sini ya karena aku masih kelas bahasa. Nah, mungkin last question kali ya Kak Priti. Aku mau Kak Priti kasih saran-saran buat teman-teman di Indonesia atau teman-teman di Indonesia yang baru aja lulus SMK dan mau melanjutkan studinya di luar negeri. Ada nggak sih saran-saran yang perlu mereka terapin juga di dalam diri mereka agar nggak insecure duluan, nggak hopeless duluan? Itu menurut Kak Priti ada atau nggak? Oke, seperti yang aku bilang tadi, label SMA, SMK, atau whatever itu bukanlah penghalang.
Jadi Yes. pesan aku tuh mulai sekarang jangan tunggu semuanya siap. Cari info, mulai siapin dokumen, latih bahasa Inggris, dan jangan takut buat daftar. Kadang kita kalah duluan karena kita mikir kayak, ah nggak bakal keterima nih gue gitu. Padahal peluang itu terbuka buat siapa aja. Nggak Oke. peduli latar belakangmu apa dan dari mana kamu berasal. Dan jangan lupa beasiswa itu juga bukan bukan cuma pintar akademik seperti yang aku bilang tadi. Banyak beasiswa yang dilihat dari motivasi, pengalaman organisasi, bahkan cerita hidup kamu. Jadi tunjukkan Oke. versi terbaik dari diri kamu dan terus belajar dari proses. Ingat, tidak harus 5+5 untuk menjadi 10, bisa 7+3, 4+6. Intinya jangan takut gagal, karena gagal itu bagian dari menuju keterima atas sukses. Jadi semangat terus. Oke deh Kak Priti, thank you so much udah mau sharing-sharing sama kita semua. Banyak banget insight-insight yang memang bisa kita ambil, banyak banget sisi positifnya. Tadi bisa dari Indonesia bisa langsung melanjutkan studi di luar negeri. Nah nanti aku bakal nge-spill sosial medianya Kak Priti di sebelah sini. Nanti boleh banget kalian mungkin stalk Kak Priti, follow semuanya sosial medianya agar kalian tahu nih kesibukan Kak Priti itu di luar ada apa aja. Thank you so much ya Kak Priti udah boleh sharing-sharing di DS Entertainment. Oke deh guys, thank you so much yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Don't forget to click like, comment, and subscribe, and bye!